ya. Tetapi di setelah itu baru dinasehati, ya. Jadi siswa tidak merasa tertekan, tidak turun mental, karena sudah menyampaikan alasannya. Itu ya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman. Yang jelas ya, jadi guru memposisikan diri sebagai temannya. Itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, diutamakan yang harus dilakukan oleh guru itu adalah guru sebagai manajer sekolah. Ya. Jadi proses dari 5 posisi alat kontrol di sini, itu posisi yang utama adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi ikut menjadi teman dia, ikut menjadi pemantau dia, terus merasa guru sebagai pembuat merasa bersalah juga iya. Ya. Tidak identik dengan guru sebagai penghukum, karena biasanya kalau guru sebagai penghukum itu di mata guru siswa itu selalu salah. Gitu. Nah, posisi kontrol restitusi, di antara posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah melakukan 4 posisi kontrol sebelumnya. Seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan, ya, sebagai contohnya seperti ini. Siswa yang datang terlambat ke sekolah, setelah itu kita panggil, Bapak Ibu ya, kita melakukan restitusi pada siswa. Kita menjelaskan dulu kenapa siswa itu dipanggil. Setelah itu digali apa masalah penyebabnya. Setelah itu bersama siswa mencari solusi. Contoh, misalnya siswa yang kesiangan dengan alasan bangun siang. Ya. Kita sebagai seorang guru menjadi manajer di sini harus mampu mencarikan solusi bersama siswa. Nah, sekarang bagaimana agar kamu tidak bangun kesiangan? Dengan menggunakan handphone, nyetel beker. Ya. Setelah itu siswa ditanya, kamu punya handphone? Punya. Setelah itu disetel di bekernya agar tidak kesiangan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Sebelum berikutnya next. Ini ya posisi kontrol restitusinya. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Ya Pak Ibu ya. Yang berikutnya, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas bersama siswa? Kesepakatan di kelas sudah? Di antaranya apa contohnya? Contoh kesepakatan kelas, kehadiran, aturan-aturan yang ada. Contohnya siswa harus hadir tepat waktu. Keduanya tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Terus apa lagi Bapak Ibu? Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa handphone. Terus apa lagi Bapak Ibu? Guru dan murid berdoa bersama-sama. Berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu menjadi kesepakatan kelas yang dijadikan sebagai dasar kita melakukan proses pembelajaran. Jadi ketika siswa melanggar hal itu, ya, jadi dasar penggunaan aturannya adalah dasar kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah dan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Ya. Jadi hal-hal dalam proses pembelajaran di kelas itu dasar aturannya adalah kesepakatan yang sudah dibuat. Tetapi aturan yang dibuat untuk kesepakatan kelas itu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh sekolah. Jadi contohnya misalnya sekolah sudah memberlakukan masuk jam 7, kesepakatan kelasnya jam setengah 8, bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Dasar aturannya tetap aturan sekolah. Yaitu hal-hal yang sifatnya ringan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Ini yang sering Bapak Ibu dengar, tren yang baru
baru muncul sekarang adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, ini dalam tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya, kita harus mampu menstabilkan identitas yang salah. Ya. Jadi kadang-kadang ketika ada siswa melakukan kesalahan, sebagai contohnya kemarin sudah saya dengar salah satu guru kita, Pak Risman, ketika terjadi kasus kemarin ada yang hilang itu akan menyembunyikan identitas pelaku. Nah itu salah satu tiga tahapan dalam tiga restitusi ini. Ya, silentkan, jangan sampai ada orang yang lain tahu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi tentang satu pelanggaran, kita harus melindungi anak yang melaporkan. Itu Bapak Ibu ya, sebagai seorang manajer yang bijak, ya, ketika ada informasi yang masuk pada diri kita, kita benar-benar harus menjaga identitas dari si pelapor. Ya, itu dalam segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, tadi sudah saya sampaikan, seandainya Bapak, seandainya Ibu dalam posisi kamu, Bapak Ibu pun akan melakukan hal tersebut untuk memancing dan menstabilkan emosi anak. Tuh Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang sudah disepakati tadi, ini melanggar aturan atau tidak, itu harus ditanyakan. Takut siswanya tersebut belum paham terhadap keyakinan kelas itu. Kita sudah marah-marah dari depan misalnya, ya, sedangkan aturannya tidak tahu. Sebagai contoh misalnya ini Bapak Ibu, ketika naik motor wajib memakai apa? Helm. Wajib memakai Helm. Si pemakai itu harus tahu fungsi dari helm. Nah, saya ingin tanya sekarang, kira-kira fungsi helm untuk apa? Coba, Bu Pak, fungsi helm kira-kira untuk apa? Melindungi kepala dari cedera. Bu Cici yang lain? Menghindari tilang, ya. Terus? Supaya nggak panas. Terus? Supaya tidak masuk angin. Terus? Tidak kehujanan. Terus? Iya, mungkin itu fungsi-fungsi dari helm. Jadi ketika kita memarahi orang yang tidak menggunakan helm pada saat naik motor, sedangkan yang naik motor itu tidak tahu fungsi dari helm, itu sama saja bohong. Jadi tidak mengetahui kesepakatan kelas tadi, kita nyarikan anak, memarahi anak, sedangkan anak tidak paham terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Contohnya misalnya tadi fungsi helm untuk melindungi kepala, untuk menutupi panas. Bagaimana kalau tidak punya helm diganti ember, bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Padahal fungsinya sama untuk menutupi kepala. Ya, coba kalau ember yang tebal yang sering, ya, jadi harus tahu dulu fungsinya. Jadi ya Bapak Ibu ya. Helm yang bentuknya tabung gas. Walaupun fungsinya sama untuk menutupi kepala, tapi kalau ember kan nggak pas juga. Ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, sekarang menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses itu. Jadi siswa tidak tertekan batinnya. Ya, tadi jelas melakukan kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Dalam hidup kita ini kan tidak selalu mulus Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu dulu belajar sepeda apa langsung bisa? Enggak. Dulu kan 1 kayu jatuh, 2 kayu jatuh, 3 kayu jatuh. Nabrak. Jadi setelah bisa jatuh itu tidak aneh lagi. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung bisa didorong langsung melenyap bisa. Ya. Sekali jatuh ripuh. Seperti hidup ini Bapak Ibu ya, kalau banyak cobaan dalam hidup, jadi biasa. Saya mari ngomong biasa. Ya. Tapi kalau hidupnya senang terus gak pernah ripuh, sekali ripuh meninggal dunia saya yang ini. Gitu Bapak Ibu ya, kena masalah ripuh, cerik ya tak? 7 hari 7 malam. Tapi kalau sudah terbiasa ripuh mah kena masalah mah santai-santai saja gitu kan. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu
sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau siswa atau anak. Itu Bapak Ibu yang memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi guru itu berupaya untuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi dasar tadi kan sudah jelas. Ya, dasar melakukan suatu tindakan itu karena ada beberapa tuntutan tadi. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan. Ya, jadi siswa ketika melakukan kesalahan mungkin ada eksistensi yang ingin dimunculkan. Ya, atau penyebab melakukan hal itu dasarnya pasti ada. Alasannya apa? Kita gali. Itu Bapak Ibu ya. Itu dalam validasi satu kesalahan. Jadi tidak boleh mengecap kamu salah. Sedangkan seorang guru tidak pengen tahu alasan siswa melakukan hal itu, harus tahu. Itu digali dulu. Jangan salah langsung divonis kamu salah. Ya, itu tidak bisa. Ya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sudah saya sebelum di depan. Yang berikutnya Bapak Ibu, keterkaitan antara materi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang budaya positif ini muncul, ya, itu dasarnya adalah filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, Bapak Ibu ya, itu dasarnya. Sekarang budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid bersifat menuntun. Kemarin sudah saya sampaikan ketika membahas visi dan misi. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu ibaratkan menjadi seorang petani. Ya, jadi guru itu hanya menyiapkan lahannya saja. Jadi tidak bisa mengubah jenis tanaman yang akan ditanam. Guru itu hanya menyiapkan lahan, bagaimana lahan yang subur agar benih yang dibawa oleh siswa itu bisa tumbuh subur. Jadi padi ya padi, jagung ya jagung. Seperti itu. Kita tidak bisa merubah dasar dari jenis benih tersebut. Jadi kalau jagung dirubah jadi padi, padi dirubah jadi jagung, itu bukan ranah kita. Itu sudah anugerah dari Tuhan. Nah, sekarang yang berikutnya, budaya positif nilai guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Itu dasarnya. Ini visi guru penggerak secara umum ya, ini sesuai dengan aturan kementerian. Jadi menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman bagi siswa ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, refleksinya. Jadi Bapak Ibu sekarang untuk menjadi seorang guru zaman now itu jangan alergi dengan kata refleksi, elaborasi, terus inovatif, kreatif seperti itu ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan Anda? Sekarang hal menarik. Adapun hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Gitu ya Bapak Ibu ya, terkaitan hal menarik di luar dugaannya. Yang berikutnya, perubahan apa yang terjadi cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini.
perubahannya. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer. Ya, kadang-kadang sebelum kita mengetahui tentang budaya positif ini, kadang-kadang posisi kita adalah sebagai penghukum di sekolah itu. Ya, tadi kelemahan dari posisi sebagai penghukum itu selalu menganggap diri anak itu salah. Ya, tanpa menggali alasan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah mempelajari budaya positif ini, posisi kita adalah sebagai manajer, mempelajari masalah, memvalidasi masalah, dan mencari penyebabnya, dan mencari solusi dengan dasar keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti akan saya kasih contoh sebuah video yang kemarin sebagai tugas di modul ini. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang diperbuat. Itu pengalamannya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Kita lanjut lagi karena durasi waktu Bapak Ibu ya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Kalau kemarin mungkin kita sering menggunakan posisi sebagai penghukum, tapi dituntut sekarang menjadi seorang manajer. Bapak Ibu ya, ini bisa Bapak Ibu baca ya. Ini sebelum mempelajari modul, yang pernah saya lakukan itu nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Hal yang terpenting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaboratif antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini kita sosialisasikan ke orang tua, ke anak ya. Demikianlah presentasi dalam kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah ilustrasi contoh video yang sudah saya lakukan kemarin ya bersama anak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menghubungi di WhatsApp kami di 085 603 407 808 ya. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh. Nah ini contohnya kemarin ya. Bapak Ibu bisa melihat contoh pemberlakuan posisi guru sebagai manajer ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya. Tahu
Sebentar. Nggak lihat yang tinggi. Ini Yang tinggi nggak nih? Karena kemarin ya Bapak Ibu ya, di Kampung Makassar dengan Digin nyambung. Sudah ya. Bisa dilihat itu salah satu contoh kasus yang pertama Bapak Ibu, itu pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi guru zaman dulu Bapak Ibu ya kadang-kadang kan sering menggunakan kekerasan. Termasuk saya kan salah satu produk siswa di zaman ketika guru sebagai penghukum pada waktu itu. Ya, jadi ingat kapur masih melekat di tara, ya penghapus kadang-kadang melayang di telinga, Ini ya, ada jimat ngapung. ya. Mana ya? ditotos ku kapur. Ya, contoh-contohnya Bapak Ibu nanti bisa saya kirim di WhatsApp Bapak Ibu semua ya. Silakan untuk menunggu Baik, Pak. seperti itu. Sekalian bertanya seperti itu karena mengingat waktu yang sudah cukup siang dan kebetulan hari ini di hari Pramuka Bapak Ibu ya, saya ucapkan selamat hari Pramuka yang ke-63 bagi Bapak Ibu. Semoga jiwa kita selalu bersemangat untuk menjadi seorang guru yang selalu mengutamakan pembelajaran dan siswa sebagai subjek di sekolah. Terima kasih atas presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.